Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi biaya akan menjelaskan mengenai materi Cost Behavior Analysis. Berikut penjelasannya. Klasifikasi biaya. Pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang memiliki nilai tetap walaupun jumlah produksi berubah. Kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksi. Ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Contoh dari biaya tetap adalah biaya sewa gedung yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Kemudian contoh dari biaya variabel adalah direct material cost dan direct labor cost. Sedangkan untuk biaya semi variabel mengandung fixed cost dan variable cost. Contohnya adalah gaji sales, yakni berupa gaji tetap dan gaji bonus berdasarkan penjualannya. Metode pemisahan biaya semi variabel. Pertama ada high and low point. Kedua, scatter graph. Ketiga ada least square. Metode yang pertama adalah metode tinggi rendah atau high and low point. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, di mana elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan dua titik. Titik data atau periode yang dipilih dari data historis merupakan periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Inti dari metode scatter graph adalah menggambar garis ramalan sesuai dengan data variabel bebas dan variabel terikat yang telah diketahui. Nah, biaya tersebut dipengaruhi oleh pembulatan hasil pengamatan. Biasanya metode ini kurang akurat karena penggambaran garis tidak didasarkan pada perhitungan yang matematis. Metode least square. Metode ini menentukan secara sistematis garis yang paling sesuai melalui sekelompok titik. Ada beberapa kolom yang harus diisi untuk menggunakan metode ini seperti pada tabel berikut ini. Metode ini menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependent, A adalah fixed cost, X adalah variabel independen, dan B adalah variabel cost per unit. Sekarang kita akan mencoba latihan soal metode kuadrat terkecil atau least square. Berdasarkan data yang sudah diketahui dalam soal, kita diminta untuk mengestimasikan total beban perjalanan dinas dan representasi untuk satu minggu, di mana tenaga penjualan perusahaan melakukan 200 kunjungan penjualan. Cara penyelesaiannya yaitu kita akan mencari biaya variabel atau yang dilambangkan dengan B, kemudian kita harus mencari biaya tetap atau A menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga akan didapatkan hasil 14.500 untuk 200 kunjungan penjualan. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R, yaitu ukuran sejauh mana dua variabel berkaitan secara linear. Koefisien determinasi dilambangkan dengan huruf R kuadrat didapat dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Koefisien ini dianggap lebih mudah dipahami daripada koefisien korelasi karena R kuadrat mencerminkan persentase varian variabel. Rumus dari koefisien korelasi atau R adalah sigma X min X aksen kuadrat dikali Y min Y aksen kuadrat dibagi akar sigma X min X aksen kuadrat dikali sigma Y min Y aksen kuadrat, atau berdasarkan kolom sebelumnya yakni total kolom 6 dibagi akar total kolom 5 dikali total kolom 7. Kemudian untuk koefisien determinasi adalah koefisien korelasi. Contoh soal koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Dari soal tersebut, kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi atau R dan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk biaya pemeliharaan dan jam mesin. Untuk mencari koefisien korelasi, kita akan memasukkan data yang sudah tersedia pada soal ke dalam rumus, sehingga akan didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,96. Dan untuk mencari koefisien determinasi, kita hanya tinggal mengkuadratkan koefisien korelasinya. Kesimpulannya, untuk biaya variabel secara total sebanding dengan tingkat aktivitas dalam data yang dapat, sedangkan per unit akan tetap sama untuk berbagai aktivitas. Kemudian, biaya tetap secara total akan tetap sama meskipun tingkat
kadar graph, dan least square. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai materi Cost Behavior Analysis. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.